Kita bisa menyimpulkan bahwa perang ini sebetulnya adalah perang eksistensial atau war of necessity yang harus dilakukan oleh rejim Trump yang terokupasi rejim Zionis. Jadi bagi Israel dan bagi Amerika Serikat, perang ini adalah perang eksistensial sesungguhnya. Nah, bagi Iran sendiri, perang ini ya sungguh-sungguh perang eksistensial, war of necessity, karena perang ini tidak saja dalam rangka untuk memastikan mereka tidak dihancurkan oleh rejim Zionis imperial, tapi yang terpenting adalah ada harapan bahwa dengan perang ini Iran keluar dari belenggu 40 tahun ya, 4 dekade mereka terbelenggu secara ekonomi, secara politik, di mana di dalam spektrum besar rejim imperialisme Amerika Serikat yang mengkontain Iran. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Selamat bertemu kembali teman-teman di kanal kita, kanal Indonesia Menggugat. Saya pada kesempatan ini berbagi pikiran, berbagi informasi, dan terutama berbagi perspektif saya berkenan dengan perlawanan Republik Islam Iran terhadap rejim Zionis imperial Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Saya yakin teman-teman mengikuti peristiwa ini, bahkan mengikuti dengan saksama. Tentu karena dampaknya luar biasa, tidak hanya dalam kaitannya dengan Iran, Timur Tengah, tapi juga kaitannya dengan ekonomi, politik, dan keamanan dunia, termasuk dampaknya yang luar biasa atau konsekuensi yang kita alami dari segi politik, terutama ekonomi di tanah air kita sendiri, di Indonesia. Setidaknya sampai 3 minggu ini menuju sebulan, dilakukan oleh Donald Trump dan Netanyahu membunuh Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya, putrinya, anak mantunya, dan cucu-cucunya, juga termasuk membunuh lebih dari 180-an anak-anak, sebagian besarnya perempuan, di sebuah sekolah dasar di Iran Selatan, menghebohkan dunia, dan kemudian retaliasi atau perlawanan yang diberikan oleh Iran memberi dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya bagi Timur Tengah, tapi bagi dunia dan kita semua. Dan retaliasi itu kita sudah ikutin berupa serangan misil, di mana Iran memperlihatkan kecakapan, kesanggupan, dan daya tahannya melakukan serangan balik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau instalasi strategis Amerika Serikat di negara-negara Teluk ya, di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, bahkan termasuk di Irak. Dan terpenting, serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Iran terhadap rejim Zionis di Tel Aviv ya, yang kemudian hari ini ditandai dengan kepanikan dari Israel dan Amerika Serikat. Khususnya kita bicara dulu tentang Netanyahu yang kemudian berusaha melakukan false flag sedemikian rupa agar perang ini kemudian menjadi perang permanen di Timur Tengah yang menghadap-hadapkan antara Iran dan negara-negara Teluk dengan klaim perang antara Sunni Syiah misalnya, yang melakukan false flag, lalu kemudian juga berusaha mendorong Eropa mengambil bagian untuk mendukung Amerika Serikat dan Israel dengan narasi-narasi yang dibuat seperti Iran memiliki senjata rudal balistik antara benua atau yang lebih dari jangkauannya lebih dari 2000 km atau 1000 mil. Kontrol Iran atas Selat Hormuz memperlihatkan lagi perang lain selain perang militer, itu perang ekonomi yang tersertakan dalam perang konfrontasi perang udara ini. Bahwa perang ini sebetulnya adalah perang yang tidak lagi semata-mata war of choice. Karena selama ini kita mendengar dari sejumlah pengamat, politisi di Indonesia, bahkan juga global sebetulnya, menilai perang ini adalah perang war of choice. Amerika tidak harus mengambil inisiatif terhadap perang ini. Amerika tidak harus terkooptasi oleh rejim Zionis di Tel Aviv untuk melakukan perang ini dalam rangka make Israel great again. Tapi dalam cara pandang yang berbeda, kita bisa menyimpulkan bahwa perang ini sebetulnya adalah perang eksistensial atau war of necessity yang harus dilakukan oleh rejim Trump yang terokupasi rejim Zionis. Jadi bagi Israel dan bagi Amerika Serikat, perang ini adalah perang eksistensial sesungguhnya. Nah, bagi Iran sendiri, perang ini ya sungguh-sungguh perang eksistensial, war of necessity, karena perang ini tidak saja dalam rangka untuk memastikan mereka tidak dihancurkan oleh rejim Zionis imperial, tapi yang terpenting adalah ada harapan bahwa dengan perang ini Iran keluar dari 4 dekade mereka terbelenggu secara ekonomi, secara politik,
di mana di dalam spektrum besar rejim imperialisme Amerika Serikat yang mengkontain Iran. Dan bagi Cina dan Rusia, ya, aliansi Cina dan Rusia dalam konteks percakapan kita tentang konstruksi multipolar dunia melawan rejim unipolar ini, Amerika Serikat, ini bukan, meski ini tidak dianggap sebagai perang eksistensial sebagaimana Iran dan Amerika Serikat maupun dengan Israel, bagi kedua negara pelopor gerakan multipolar ini, perang atau konfrontasi yang terjadi di Timur Tengah ini adalah sama pentingnya dengan perang di Ukraina sesungguhnya. Di dalam artian perang ini bisa dianggap sebagai perang dunia jilid 2. Jilid satunya ada di Ukraina sedang berlangsung dan jilid 2-nya adalah yang sedang berlangsung di Iran. Karena memiliki dimensi geopolitik dari pertarungan antara kekuatan multipolar yang dipelopori Rusia dan China berhadapan dengan rejim unipolar yang kali ini terbajak oleh tidak lagi semata-mata kekuatan globalis tapi kekuatan Zionis di Pentagon, di Gedung Putih, di Capitol Hill dan maupun di Brussels. Ya, dengan argumen tadi bahwa perang ini tidak semata-mata perang war of choice tapi juga adalah perang existential atau war of necessity dari para pihak, termasuk perang strategis dari Rusia dan China. Saya mengajak teman-teman untuk menguraikan lagi ya, apa sih arti perang ini? Kenapa Iran harus melawan? Tidak ada pilihan lain bagi Iran. Dia harus melawan agresi ini. Dan tidak ada lagi ruang negosiasi setidaknya sampai sebulan ini yang diberikan oleh pemerintahan pimpinan. Kita dengar dari baik dari Menteri Luar Negeri Araghchi, kita dengar dari Presiden, ya, presidennya, maupun kita dengar sendiri dari juru bicara Korps Garda Revolusi. Iran meneruskan perang ini. Tidak ada ruang negosiasi. Eksistensial yang sedang dijalani. Harus ada jaminan keamanan bahwa peristiwa seperti ini tidak akan terjadi di masa depan. Dan bukan hanya bagi Iran, tapi juga bagi global South yang lain, ya, negara-negara di selatan. Negara-negara yang selama ini bisa semena-mena diagresi, diinvasi, ya, diokupasi oleh rejim. Tujuan kedua adalah Amerika harus pergi dari Timur Tengah. Jadi proyek petrodolar imperialisme yang terbangun sejak tahun 73 pasca perang Yom Kippur, di mana Raja Faisal kemudian membangun negosiasi dengan Nixon, dengan Amerika Serikat untuk menjadikan minyak sebagai jaminan dolar setelah emas dilepas gitu, tahun 71. Ada kecenderungan bahwa dengan menguasai Selat Hormuz, Iran ingin memastikan petro-yuan system gitu ya. Jadi alat tukar dunia ini, perdagangan dan investasi tidak lagi semata-mata dikendalikan oleh dolar. Tapi sebetulnya yang terpenting adalah bagi Iran, dengan perginya Amerika Serikat, militer Amerika Serikat dari Timur Tengah, dari Qatar, Bahrain, Arab Saudi, ya, Uni Emirat Arab, Kuwait, termasuk Irak, akan mengubah konstelasi kekuatan politik di Timur Tengah, di mana diharapkan negara-negara Muslim, baik Sunni maupun Syiah, bisa membangun kolaborasinya sendiri untuk membangun arsitektur keamanan regional di Timur Tengah. Dan terpenting, dan ini poin ketiga yang terpenting adalah dengan perang ini yang diharapkan oleh Iran adalah mengubah paradigma Timur Tengah maupun paradigma dunia memandang atau mengakhiri okupasi dan genosida di Palestina maupun di tepi barat. Oleh karena itu, dalam perspektif kita sebagai negara anti-imperialisme, anti-kolonialisme, apa yang sedang dilakukan oleh Iran adalah memicu munculnya konsolidasi istilah Soekarno, ya, new emerging forces gitu ya, melawan mutasi baru dari rejim globalis imperial menjadi rejim Zionisme imperial ini. Kenapa sih Iran ngotot ya dengan 3 tujuan tadi? Kita melihat bahwa memang ini survivalnya Iran. Iran harus melawan dan Iran telah menyiapkan ini. Setidaknya telah diberikan indikasi itu sejak perang 12 hari bulan Juni tahun 2025, dan kita lihat ada eskalasi luar biasa dalam hubungan Iran dan China dan Rusia untuk membantu baik dari sisi persenjataan maupun dari sisi intelijensi dan sistem satelit untuk mendukung perang ini. Lalu kemudian dari sisi ekonomi, Iran yang sekian lama terbelenggu, ya, terkooptasi dan diembargo, diberi sanksi, diharapkan lewat perang ini di ujungnya Iran kembali keluar menjadi negara berdaulat secara ekonomi dan bisa bernegosiasi dengan negara-negara lain dari sisi ekonomi dan investasi. Lalu ketiga yang paling penting, historical agenda dari Iran terus berlangsung. Jadi Iran yang bukan Iran yang menjadi boneka, Iran yang menjadi satelit dari upaya regime change yang gagal di awal tahun ini,
ya kita lihat ya demonstrasi luar biasa yang didukung oleh CIA dan Mossad dan M16. Jadi dengan itu Republik Islam Iran terus berlangsung gitu, sebagai pemerintahan di Iran maupun sebagai satu model perlawanan ya, model negosiasi baru negara-negara global South terhadap imperialisme yang sedang sekarat yang terkooptasi oleh Zionisme di Gedung Putih. Karena itu kita lihat bahwa memang akhirnya Iran membutuhkan perang ini. Perang ini bukan perang yang sekadar suatu konsekuensi yang harus diterima oleh Iran, tapi perang ini juga adalah perang yang diinginkan oleh Iran. Dibaca dengan cara demikian ya. Karena yang diharapkan bisa mengeluarkan Iran dari kemelut ekonomi, kemelut politik maupun kemelut militer, dalam artian di-contain terus-menerus dan juga berdampak kepada nasib kemerdekaan Palestina. Dan kita masih menunggu ya, semoga penyelesaian dari isu Hormuz ini, kontrol Selat Hormuz ini berujung kepada renegosiasi yang tidak berujung kepada perang terus-menerus gitu, karena itu berdampak kepada global ya. Termasuk juga kredibilitas dolar yang menurun secara dramatis itu juga akan merugikan ekonomi dunia. Dan diharapkan penyelesaian isu Selat Hormuz, ekonomi dunia tidak mengalami shock, kejutan yang berkepanjangan. Meski kita mendengar belakangan Amerika Serikat di bawah dorongan rejim Zionis imperial, Netanyahu dan kawan-kawan, semua donor dan AIPAC itu ya, terus mengontrol Trump, mengontrol VD Pence, mengontrol Rubio di Gedung Putih untuk segera melakukan ground war ya, atau mengirim tentara untuk melakukan perang darat, yang juga merupakan pengalih dari Israel agar Amerika Serikat terus ya melakukan konfrontasi dengan Iran di wilayah Iran atau wilayah Teluk untuk menghindarkan atau mengurangi kapasitas Iran melakukan serangan bertubi-tubi melalui misil balistik kepada Israel. Ini juga trik yang lain ya, karena kita tahu Israel selalu melakukan sabotase terhadap kebijakan Trump.